Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back with me with Mr. Charles Salman Al-Farizi in English class. So today we are going to learn about present continuous. Actually you have learned about present continuous in the last meeting, but you didn't get the video. Jadi sebetulnya minggu lalu adalah materi yang sama, present continuous, hanya belum ada video penjelasan. Maka pertemuan di minggu kali ini Mister buatkan video penjelasan untuk membuat kalian lebih paham. Okay, next. First of all, let's talk about definition of present continuous. Definisi dari present continuous. Apa itu present continuous? Jadi present continuous itu merupakan salah satu tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi atau kejadian sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Jadi karena ini masuk tenses yang present, maka kejadian-kejadiannya terjadi pada waktu sekarang atau pada waktu itu. Oke, next. Ini merupakan rumus atau form dari present continuous. Ada 3 bentuk dari present continuous. Mari kita bahas dulu bentuk yang positif. Ini rumusnya, ada subject, ada to be, ada verb plus ing, ada complement. To be itu masih ingat? Kalau to be-nya yang present ada am, is, are. Kalau to be-nya yang past tense atau past, itu to be-nya was, were. Nah, karena ini present, maka masuknya am, is, are. Mari kita lihat ke contoh kalimat. She is sleeping right now. She masuk ke subject, is itu to be, sleeping itu verb atau kata kerja plus ing. Jadi sleep, verb, ing plus ing. Right now, sekarang. Artinya dia sedang tidur sekarang. Kenapa ini subjeknya is? Kenapa ini to be-nya is? Karena subjeknya she. Masih ingat? Subjek ada apa aja? I, you, we, they, he, she, it. I saya, you kamu, we kami, they mereka. He dia laki-laki, she dia perempuan. It untuk menunjukkan benda. Gitu. Nah, ini to be akan disesuaikan dengan subjek. Kalau subjeknya I, maka to be-nya am. Kalau subjeknya is, kalau to be subjeknya he, she, it, maka to be-nya is. Kalau subjeknya you, we, they, maka to be-nya are. Nah, ini she subjeknya, maka to be-nya is. Tuh. Mari kita lanjut ke contoh yang kedua. We are studying today. We ini masuk ke subjek, are ini masuk ke to be, studying itu verb ing plus today atau complement. Kami belajar hari ini. Kenapa to be-nya are? Karena subjeknya we. Study ini adalah verb plus ing, jadi studying today, hari ini. Jadi kan sekarang tuh. Mari kita lanjut pada bentuk negatifnya. Kurang lebih sama, hanya ditambahkan kata not di titik sebelah sini. Mari kita lihat. Subjek. Rumusnya subjek, to be-nya sama, am, is, are, plus not, plus verb ing, plus complement. Nah, kalau di sini kan tidak ada not. Negatif tinggal menambahkan not sebelum verb, sesudah to be. Sebelum verb, sesudah to be. Tambahkan kata not. Mari kita lihat contoh kalimat. She is not sleeping right now. She ini subjek, is ini to be, tambahkan kata not. Nah, sleeping, verb, right now. Itu pun dengan contoh yang kedua. We are not studying today. We ini subjek, to be-nya karena we, jadi menggunakan are, tambahkan kata not. Tuh. Studying today. Gitu. Ini untuk kalimat yang negatif. Jadi ciri-cirinya kalimat negatif itu ada kata not. Oke. Terakhir, bentuk yang terakhir yaitu interrogatif atau kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, to be-nya ditarik ke awal, ditukar dengan subjek
atau di switch. Jadi to be-nya dulu baru subjek. Mari kita lihat contoh kalimat. Is she sleeping right now? Is ini to be. Karena subjeknya she, maka to be-nya is. Is she sleeping right now? Gitu. Right, sleeping ini verb in. Mari kita contoh kedua. Are we studying today? Itu to be dulu, baru subjek, baru verb in. Itu kalau kalimat tanya atau interrogatif. Nah, ada beberapa fungsi dari present continuous tense katanya. Satu, untuk membicarakan suatu aksi yang sedang terjadi sekarang. Nah, ini untuk menerangkan suatu kejadian yang sedang berlangsung pada saat pembicara itu berbicara. Contoh, she is brushing the bathroom floor. Artinya dia sedang menyikat lantai kamar mandi. She ini masuk ke subjek, is ini masuk ke to be, brushing ini masuk ke verb in. Ini komplementnya atau pelengkapnya. Artinya ini kalimat dalam bentuk yang positif. Itu salah satu fungsi. Jadi membicarakan suatu aksi yang sedang terjadi. Jadi artinya membicarakan bahwa dia itu sedang menyikat lantai kamar mandi sekarang. Gitu. Jadi ketika orang ini berbicara ini itu sedang terjadi. Gitu. Mari kita lanjut ke contoh, fungsi present continuous yang kedua. Untuk membicarakan suatu rencana atau perpindahan ke suatu tempat atau kondisi. Contoh, I'm spending my holiday on Kuta Beach next month. Saya sedang menghabiskan liburan di pantai Kuta akhir bulan. Mana subjeknya? I. Nah, karena subjeknya I, maka to be-nya am. Disingkat jadi I. Am jadi am. I'm spending my holiday. Spending ini masuk ke verb in. Verbnya itu spend plus ing, jadi spending, menghabiskan. My holiday on Kuta Beach next month. Liburanku di pantai Kuta Bali akhir bulan depan. Itu contoh dari fungsi yang kedua. Sekarang lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu untuk mengungkapkan kejengkelan atas aksi yang terjadi berulang kali. Nah, ini juga bisa menerangkan suatu aksi yang terjadi berulang kali. Contoh, my boss is always yelling at me and complaining about everything. My boss ini masuk ke subjek. Karena subjeknya tunggal atau he, maka to be-nya is. Always yelling. Nah, yelling ini adalah masuk ke verb in. And complaining, ada dua nih verb in-nya, yelling and complaining. Yelling ini meneriaki, complaining ini mengeluh. Complain tambah ing jadi complaining about everything, tentang segala hal. Gitu. Oke. Itu merupakan video penjelasan juga untuk bekal kalian untuk PAS atau penilaian akhir semester atau UAS nanti. Good luck. Semoga diberi kesehatan selalu dan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.